adik-adik juga di rumah udah seger dong ya. Selamat hari Minggu. Hari Minggu adalah hari yang kita nanti-nantikan untuk beribadah kepada Tuhan. Wah, si Nyemot pinter ya. Adik-adik udah tahu dong bahwa hari Minggu itu adalah hari kita beribadah sama Tuhan. Jadi kita sangat menanti-nantikan hari Minggu kan ya adik-adik? Bener. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Udah gak sabar dong. Kita mau berdoa dulu ya. Iya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar kami masuk minggu. Berkati Cici Koko yang akan melihat kami. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sekarang kita berdoa buat oikos ya teman-teman. Buat oikos kalian. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk oikos kami. Mereka adalah orang yang bertanda di mata Tuhan. Kami perintahkan keluar setiap kuasa yang menghalangi oikos kami. Roh Kudus, tonton hati mereka. Oikos kami dapat mengalami perjumpaan yang manis dengan Yesus. Melalui kami yang kecil ini, kiranya Tuhan pakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Iya, terima kasih untuk teman-teman kalian nih yang udah mau melayani di ibadah online ya Mon. Pinter-pinter berdoanya, pinter-pinter ayat hafalannya. Wah, luar biasa. Masih kecil tapi mau melayani Tuhan, mau bantu Cici Kokonya di live kit. Kalian hebat ya. Nah, Mod, apa Ci? Kita udah masuk di tanggal 17 Oktober. Wah, iya ya Ci. Bentar lagi beken ya Ci ya. Kok si Nyemot tahu ya bakal ada beken, tapi bekennya bukan beken biasa Mod ya, spesial karena ini online gak kayak biasanya, jadi namanya bukan beken biasa. Cici mau tanya nih adik-adik, ada yang suka nggak sama games online PUBG, PUBG gitu? Coba dengerin teman-temannya. Iya dong, saya suka banget main PUBG karena saya bisa bermain dengan teman dan menggunakan strategi untuk memenangkan pertandingan. Iya, aku suka main PUBG karena grafiknya bagus dan melatih mental kita untuk menjadi pribadi yang kuat. Aku tahu PUBG, tapi aku nggak suka main PUBG. Saya tahu PUBG dari teman saya. Gamenya seru. Iya, aku tahu karena seru. Wah, kalau adik-adik mungkin masih kecil ya, nggak tahu apa sih Cici game online PUBG. Ini mungkin kakak-kakak kalian ya, Cici Koko di kelas Tatama atau Madia mungkin ya udah suka ada yang main loh ternyata tadi ya. Nah, coba kalau misalnya cerita bukan biasa tahun ini adalah cerita tentang PUBG, gimana ya? Wah, keren dong. Boleh. Menurut aku nggak apa-apa kalau tahun ini kita bahas PUBG. Seru juga bahas PUBG di beken tahun ini. Wih, pasti seru nih. Kira-kira ceritanya kayak apa ya? Melawan musuh dalam peperangan. Aku nggak tahu ceritanya karena aku nggak pernah main PUBG. Game PUBG ceritanya tentang peperangan. Berperan seperti yang di game PUBG. Oke, jadi ada sekelompok anak yang hobi bermain PUBG. Gereja tempat mereka beribadah rusak terkena bencana alam. Sekelompok anak ini ingin ikut membantu dalam pembangunan gereja tersebut. Lalu mereka mempunyai ide untuk mengikuti kompetisi PUBG di kota.
dan uang hasil hadiah kemenangan mereka akan mereka sumbangkan ke pembangunan gereja. Tapi bisa jadi singkatan apa ya? Kira-kira apa ya yang keren? Oh iya, berjuang untuk bangun gereja. Power of God. PUBG kepanjangan dari peperangan umat bersama gereja melawan roh jahat. Panjangan dari PUBG untuk pekan kita kali ini adalah Pray Until Blessed God. Pasti udah berani, gas. Wah, adik-adik kelas kanak-kanak udah bisa mikir juga nggak ya? Kalau misalnya drama musikalnya tentang PUBG, singkatannya apa yang bagus? Coba pikir-pikir adik-adik. Jangan-jangan drama musikal kita emang tentang PUBG ya, Emot ya? Katanya nggak boleh dibocorin. Iya, biar penasaran supaya tahu nih info-info tentang drama musikal tahun ini. Di akhir bulan ini kalian liatin medsosnya Live Kids. Di situ ada promo-promo setiap hari, promo tentang drama musikal bukan biasa. Minta tolong mama papanya ya, bukain medsosnya Live Kids. Kalian lihat nih promo-promonya. Jadi nanti udah mulai kelihatan nih. Wah, kayaknya ceritanya tentang apa nih ya adik-adik ya. Nah, cukup sekian dulu nih tentang bukan biasanya Mot. Kita mau mulai memuji Tuhan aja ya adik-adik. Bangkit berdiri, kita mau nyanyi dalam nama Yesus. Siapin jempolnya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Iya, di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Nah, kita tahu bahwa di dalam nama Yesus ada kemenangan itu dari apa? Dari Alkitab, dari firman Tuhan. Tuhan yang akan memberikan kita kemenangan adik-adik. Nah, adik-adik masih rajin baca Alkitab enggak cicitannya? Oh, rajin, pinter. Yang belum bisa baca, minta tolong siapa? Iya, mama, papa, cici, koko, boleh. Semua yang udah bisa baca, boleh bantuin adik-adik ya untuk bisa baca firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau ajak adik-adik baca Alkitab bareng Cici ya. Buka Alkitabnya bareng-bareng. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku,
apel gitu, berbuah jeruk? Bukan ya. Kalau kita rajin baca firman Tuhan, kita akan berbuah buah roh. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada pengendalian diri. Wah, hal-hal yang baik yang Tuhan mau ada dalam diri kita. Itulah buah yang akan kita hasilkan kalau kita baca Alkitab. Kita nyanyi Lego yuk. Let's go and let's go. Let's go, let's go, lepaskan. Let's go, hempaskan. Let's go, tanggalkan semua belenggu dosa. Let's go, lepaskan. Let's go, hempaskan. Let's go, tanggalkan semua belenggu dosa. Saatnya aku maju, gunakan manusia baru. Yesus ada bersamaku, kemenangan di pihakku. Let's go! Saatnya aku maju, gunakan manusia baru. Yesus ada bersamaku, kemenangan di pihakku. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Iya, kita mau let go, lepasin dosa-dosanya. Kita mau maju bersama Yesus. Karena dalam Yesus ada kemenangan, adik-adik. Nah, udah siap dengar firman Tuhan gak ini? Coba kayaknya tentang kemenangan. Siapa yang menang? Melawan siapa? Siapa yang menang? Siapa yang kalah? Kalian dengerin baik-baik ceritanya ya adik-adik. Sebelumnya kita mau angkat pujian Tuhan di hidupku. Kita mau belajar lagu ini bareng-bareng ya adik-adik. Di telapak tangan tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup kau menemaniku, di atas gunung batu kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Menyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Menyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Menyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati Cici dan Koko yang akan menyampaikan kami firman Tuhan. Haleluya, amin. Hai adik-adik. Oh ya adik-adik, hari ini sebelum Cici cerita, Cici mau tanya sama adik-adik. Adik-adik pernah lihat raksasa gak? Wah, kayaknya kalau di di sekarang ini jarang ya kita lihat raksasa.
atau nggak pernah malah, kecuali di film. Tapi nih adik-adik, kalau misalnya adik-adik lihat binatang yang lagi jalan di lantai misalnya seperti semut, semutnya kan kecil-kecil tuh adik-adik. Kalau semut-semut itu dibandingkan sama adik-adik, semut-semut itu kecil banget kan. Kalau adik-adik tinggi, sementara semut-semutnya kecil, semut-semut yang melihat adik-adik bisa bilang kalau adik-adik itu raksasa karena adik-adik jauh lebih besar badannya daripada semut itu. Cerita hari ini adalah tentang seorang anak yang bernama Daud. Pasti pernah dengar kan tentang Daud ketika dia masih kecil dan masih muda. Waktu itu Daud punya beberapa orang kakak. Kakak-kakaknya Daud ini bekerja sebagai tentara. Jadi mereka menjadi tentara untuk bangsa Israel. Mereka berperang bersama Raja Saul. Pokoknya mereka kuat, hebat, dan besar badannya. Kalau Daud karena masih kecil, Daud ditugaskan untuk menjaga domba-domba milik ayahnya. Nah, jadi Daud adalah seorang gembala. Suatu hari nih, ayah Daud datang kepada Daud dan bilang, Daud, tolong lihat keadaan kakak-kakakmu di perkemahan, terus bawakan juga mereka makanan-makanan. Daud langsung bilang, baik ayah, aku akan pergi. Dan akhirnya sampai di perkemahan para tentara. Di situ Daud bertemu dengan kakak-kakaknya, lalu Daud memberikan makanan yang dititipkan oleh ayahnya kepada kakak-kakaknya. Setelah itu Daud melihat sekeliling perkemahan. Jadi perkemahan bangsa Israel itu ada di sebuah lembah, di sebuah bukit, dan di seberangnya ada perkemahan tentara musuh. Di lembah yang berbeda di seberangnya. Lalu di tengah-tengahnya ada sebuah anak sungai. Daud melihat, oh perkemahan musuh ada di seberang sana. Tiba-tiba nih adik-adik terdengar suara yang besar sekali, lalu orang-orang ketakutan. Ada suara yang bilang, keluar kalian, ayo lawan aku. Tidak adakah orang yang berani melawan aku? Ada suara seperti itu. Lalu Daud mencoba melihat siapa yang berbicara seperti itu. Daud bilang ke kakaknya, tidak adakah orang yang bisa melawan dia? Kakaknya bilang sambil tertawa nih, hahaha, kamu nggak lihat dia itu besar sekali, dia itu raksasa. Mana mungkin kita bisa lawan dia? Kalau kita lawan dia kita pasti kalah. Gak akan ada yang berani. Semua tentara juga gak akan bisa berani. Terus Daud bertanya, siapa namanya? Namanya Goliat, kata kakaknya. Daud bilang, aku akan melawan orang itu untuk menggantikan kalian. Kakaknya ketawa, mana mungkin kamu bisa? Tapi Daud bilang, aku akan melawan dia. Aku akan melawan Goliat. Lalu tentara-tentara Israel, beberapa tentara Israel memberitahukan kepada Raja Saul, Daud ingin melawan Goliat. Raja Saul bilang ke Daud, kamu boleh melawan dia, tapi kamu harus memakai pakaian perangku. Jadi tentara-tentara Raja Saul memakaikan kepada Daud topi tembaga. Topi tembaganya tapi kebesaran, karena Daud masih kecil, topi tembaganya kebesaran dan hampir menutupi mata Daud. Jadi nggak bisa lihat. Lalu dipakaikan lagi baju tembaga. Sama Daud diberikan sebuah tombak yang berat dan besar. Ketika Daud mencoba berjalan, dia nggak bisa karena topinya, bajunya, tombaknya semuanya terlalu berat buat Daud. Lalu dengan sopan Daud bilang kepada Raja, Raja, aku tidak perlu memakai ini, aku akan tetap bisa mengalahkan Goliat karena Tuhan menolong aku. Lalu Daud langsung segera pergi ke atas bukit. Di sana dia masih melihat nih, Goliat masih berteriak-teriak, kalian penakut-penakut, tidak ada nih yang berani melawan aku, ayo cepat keluar lawan aku. Goliat masih sombong adik-adik, masih menantang tentara-tentara Israel. Lalu Daud bilang kepada Goliat, aku yang akan melawan engkau Goliat. Goliat ketawa, hah? Yang bener aja, kalian ini mau ledekin aku? Kalian kirim anak kecil untuk lawan aku akan merobek-robek dia, kata Goliat seperti itu. Tapi Daud nggak menjawab. Daud segera menuju ke anak sungai, lalu dia mengambil 5 batu yang licin, lalu 4 dari batu itu dimasukkan ke tasnya.
Yang satu lagi dimasukkan ke pengali-ali yang dimiliki olehnya. Pengali-ali itu nama lainnya ada umban adik-adik. Daud langsung memutar-mutarkan pengali-ngali yang dia bawa, yang di dalamnya ada batu tuh, diputar-putarkan di atas kepalanya, lalu dilemparkan batunya. Buk! Batunya kena pas ke dahi Goliat. Goliat langsung terbelalak matanya. Lalu dia tiba-tiba dia dipusing, langsung pusing dan kubrak. Goliat jatuh ke tanah. Waktu itu Goliat langsung mati adik-adik. Tentara-tentara musuh nih, teman-teman Goliat melihat dari atas bukit perkemahan mereka. Mereka jadi takut ketika mereka tahu Daud berhasil mengalahkan Goliat dan membunuh Goliat. Lalu mereka semua berusaha untuk melarikan diri, mereka kabur. Pada saat itu tentara-tentara Raja Saul, tentara-tentara Israel langsung segera mengejar tentara-tentara musuh dan mengalahkan mereka. Dan mereka memenangkan peperangan. Karena siapa? Karena Daud ya adik-adik, seorang anak kecil yang berani, yang dipakai oleh Tuhan untuk membantu Tuhan mengalahkan tentara musuh yang mengolok-olok bangsa Israel, yang merendahkan bangsa Israel. Nah adik-adik, kalau begitu dengar dari kita dengar cerita tentang Daud barusan, kita bisa belajar nih adik-adik. Adik-adik nggak terlalu kecil buat membantu Tuhan. Adik-adik bisa dipakai oleh Tuhan untuk membantu Tuhan. Misalnya adik-adik bisa membantu orang lain, jadi nama Tuhan dipermuliakan. Atau adik-adik bisa baik hati, terus adik-adik bisa menolong orang-orang. Adik-adik bisa dipakai oleh Tuhan sama seperti Tuhan memakai orang dewasa juga. Ayat hafalan kita hari ini adalah Mazmur 118 ayat 6. Tuhan di pihakku. Satu kali lagi ya teman-teman. Mazmur 118 ayat 6. Tuhan di pihakku. Ayat hafalan ini mengajarkan kita kalau adik-adik ketakutan atau adik-adik dalam kesusahan, adik-adik sedang nggak bisa melakukan apa-apa, Tuhan akan selalu menolong adik-adik asalkan adik-adik berserah dan juga adik-adik taat kepada Tuhan. Oke, kalau gitu sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, yuk kita mau sama-sama berdoa untuk firman Tuhan yang barusan kita dengar. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan. Kami belajar untuk percaya bahwa biarpun kami kecil, Tuhan bisa pakai kami menjadi alat Tuhan untuk memberkati orang lain, untuk menjadi penolong bagi Tuhan, untuk memberkati banyak orang. Tuhan, kami mau menyerahkan hati dan pikiran kami hari ini, biar firman Tuhan hidup dan kami simpan dalam hati kami, dan kami juga melakukannya dalam kehidupan kami. Ajar kami menjadi anak-anak yang terus mau diajar, terus mau menjadi lebih baik lagi di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik. God bless you. Bye. Jumpa lagi di Kid News. Aku mau ngingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR code dengan bantuan Mama Papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta doakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids, serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Dan bagi Mama Papa yang belum tergabung di WA grup kelas Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Sekian kita hari ini. God bless you. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik ya adik-adik. Cici mau kasih beberapa informasi nih adik-adik. Yang pertama, bakal ada Living Word Kids hari Kamis jam 10 adik-adik di YouTube channel Live Kids. Terus yang kedua, di akhir bulan Oktober ini bakal ada Draw Musical Live Kids. Kalian penasaran gak?
bukan beken biasa. Nanti bakal ada promosi-promosi di sepanjang bulan ini di Ibadah Online Live Kids maupun di medsosnya Live Kids. Dan yang ketiga, games berhadiah minggu ini nanti soalnya bakal diupload di kelas, di grup kelas masing-masing dan di medsosnya Live Kids ya adik-adik. Untuk jawabannya nanti ditunggu sampai jam 12 siang. Nanti untuk pemenangnya bakal dipilih yang jawabannya benar dan beruntung. Oke, nanti jawabannya adik-adik bisa dikirim ke WA yang di bawah ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.